dalam perspektif proses dan kegunaan, mulai dari data sampai arsip statis, itu ada pengelompokan penggunaan masing-masing ini, ya. Data dan informasi itu tujuan dan fungsinya digunakan dan sharing. Ini maaf salah, ya. Ini sharing. Jadi penggunaan dan penyebarluasan data dan informasi. Nah, biasanya dalam konteks sistem informasi manajemen itu menggunakan big data. Jadi big data ini menyimpan data dan informasi. Dan data dan informasi ini belum termasuk arsip, ya. Nanti saya bicara data itu apa, informasi itu apa, dan sampai dengan arsip itu apa. Arsip dalam konteks ini record, arsip dinamis, dan archives, arsip statis. Nah, sementara itu untuk dokumen, kemudian record dan archive ini tujuan dan fungsinya sebagai kebuktian. Jadi informasi yang terekam di dalam baik dokumen, record maupun archive ini tujuan dan fungsinya untuk kebuktian. Kemudian preservasi, jadi disimpan dan dirawat, setelah itu baru use, digunakan. Ini. Nah, biasanya kalau dokumen, record, dan archive ini pendekatannya government untuk organisasi, bukan pendekatan personal. Dan dalam konteks pendekatan government, ini ada tight control. Jadi kontrol terhadap dokumen, record, dan archive itu diterapkan di dalam konteks ini, pendekatan untuk ketiga jenis ini. Nah, sementara data dan informasi ini biasanya pendekatannya bisnis. Jadi digunakan untuk bisnis, ya. Data dan informasi di sana yang disimpan di big data dan bukan record, bukan arsip, ya. Dalam konteks ilmu informasi. Nah, kalau yang ini data dan informasi, nilai informasinya itu information not concern. Jadi nilainya tidak terlalu tinggi dalam konteks misalnya berbeda dengan nilai informasi dari dokumen, record, dan archive. Ini nilainya ini concern. Jadi mempunyai nilai kesejarahan misalnya, mempunyai nilai tadi eviden, kebuktian, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kalau data itu nilainya berbeda, ya, berbeda dengan nilai dari dokumen, record maupun archive. Ini. Saya tidak mengatakan data tidak bernilai, informasi tidak bernilai, atau data dan informasi itu nilainya rendah, tidak. Tapi ada perbedaan, jadi not concern, jadi tidak terkait dengan konteks dokumen, record maupun archive ini. Ya. Nah, kalau dokumen, record, dan archive ini nilai informasinya itu concern. Jadi nilai informasinya itu ya seperti tadi sudah saya sebut, ada nilai administrasi, ada nilai kesejarahan, ada nilai kebuktian, ya, dan seterusnya, ada nilai informasional dan seterusnya. Ini, ya, ini kalau kita lihat apa data, informasi, dokumen, record, dan archive dalam sudut pandang proses dan kegunaannya. Nah, baik, kita mulai dari data. Data itu apa sih? Coba kita lihat. Ya. Jadi data itu merupakan fakta mentah atau rincian atau serpian-serpian peristiwa yang belum diolah. Nah, bentuk dari data itu bisa angka, bisa simbol, bisa karakter, bisa gambar, bisa suara, atau tanda-tanda. Nah, data ini kemudian diolah menjadi informasi. Jadi informasi itu sekumpulan data yang telah diproses dan dikelola sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan mempunyai manfaat bagi penggunanya. Ini informasi. Nah, proses informasi ini dapat berupa ini hasil gabungan, dapat berupa analisis, dapat berupa penyimpulan, atau berbentuk hasil pengolahan sistem informasi dari komputerisasi. Ini. Itu informasi. Oke, contohnya begini. Pada hari ini,
ya jam 8:30 itu ada data ya, datanya ada seseorang yang ngomong, ada beberapa orang yang mendengarkan. Ini data. Nah, informasinya adalah, ini kalau penyimpulan, maka bisa disimpulkan bahwa pada hari ini jam sekian terjadi proses belajar mengajar. Jadi Anda bisa mengambil contoh lagi data yang lain. Ya, data yang lain misalnya begini, ada data harga beras naik, ya. Kemudian ada harga jagung naik, kemudian ada harga ubi naik, itu data. Nah, informasinya apa coba? Kalau seperti itu, informasinya dalam bentuk kesimpulan, karena kumpulan data-data itu disimpulkan bahwa ada kenaikan bahan pokok makanan, atau Anda bisa menyimpulkan dengan kalimat yang lain itu ya. Jadi ini untuk informasi adalah sekumpulan data yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Oke? Nah, dokumen itu apa? Dokumen itu berasal dari bahasa Latin ya, dokumentum atau sahifah ya, yang berisi tulisan penting yang memuat informasi. Jadi dokumen itu memuat informasi ya. Oke. Rekod juga memuat informasi, atau arsip juga memuat informasi. Arsip statis juga memuat informasi. Nah, biasanya dokumen ini ditulis di kertas. Informasinya sebagian besar itu ditulis dengan tinta, baik melalui tangan atau melalui media elektronik. Nah, begini, saya beri gambaran bedanya dokumen dengan arsip, rekod maupun archives, ya. Oke. Nah, misalnya ada perusahaan A, ya, perusahaan A itu mau mengirim surat tagihan ke perusahaan B, ya. Di perusahaan A, surat tagihan itu sudah diketik oleh sekretaris, kemudian sudah ditandatangani oleh direktur perusahaan dan sudah distempel dengan stempel perusahaan, kemudian diletakkan di meja karena waktunya sudah malam, jadi tidak mungkin dikirim ke perusahaan B. Itu apa namanya? Karena kalau arsip itu harus minimal memenuhi 3 syarat. Apa? Konten, structure, kontek. Nah, kalau yang tadi, kontennya, isi suratnya, itu sudah standar. Surat tagihan ya seperti itu. Kemudian struktur pembuatan surat, ya, itu kan ada model blok macam-macam, itu sudah terpenuhi. Konteknya belum terpenuhi. Makanya itu disebut dokumen. Kemudian misalnya, esok harinya, surat tagihan itu dikirim ke perusahaan B melalui kurir atau melalui jasa pengiriman dan diterima oleh perusahaan B, dibaca, ya, kemudian oleh sekretarisnya diarsipkan. Nah, yang di perusahaan B ini arsip nggak? Arsip, karena konteknya itu sudah terpenuhi, ya. Gitu. Jadi dokumen dengan arsip itu beda, tetapi seringkali kita menjumpai dokumen disebut arsip atau arsip disebut dokumen, ya itu tidak apa-apa. Tetapi sebagai akademisi, saudara harus bisa membedakan.